sekaligus mahasiswi PPG dalam jabatan Angkatan Ketiga 2024 LPTK Universitas Muhammadiyah Metro Lampung. Hari ini Senin 22 Januari 2024 saya akan melaksanakan PPL siklus kedua dengan model pembelajaran problem based learning dengan materi perkembangan kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Berikut videonya, selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya anak-anak hari ini? Sehat? Sehat. Alhamdulillah kalau semuanya sehat. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Saya minta untuk salah satu peserta didik untuk maju memimpin doa. Sebelum kita mengawali pembelajaran pada hari ini, baik kita doa bersama-sama menurut kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Bismillah. Baik, terima kasih. Silakan duduk kembali. Baik, sebelum Ibu mulai, Ibu akan mengabsen terlebih dahulu ya siapa yang tidak hadir. Bima Agus, Cantika, Setia Yuniarti. Hanya satu orang ya yang tidak masuk hari ini. Ya, Ibu akan memeriksa dulu kesiapan kalian sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini. Coba dicek tuh masih ada sampah di bawah. Kalau masih ada, silakan Mbak diambil Mbak sampahnya Mbak. Ini Mbak. Ya, boleh dibuang ke tempat sampah dahulu ya. Sudah semuanya bersih ya? Silakan semua keluarkan buku tulis dan buku cetak ya. Minggu lalu masih ingat atau tidak kita membahas materi tentang apa? Masih. Coba siapa yang bisa boleh angkat tangan. Kalau masih ingat ayo. Ya, lari apa lari? Ini apa teori masuknya kerajaan Hindu-Buddha. Teori masuknya kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Ada berapa teori yang kita bisa? Ada? Coba siapa yang menyebutkan? Ya, silakan saya. Kesatria, Arusdani, Brahmana, Sudra sama Vaishya. Oke, kita beri aplaus buat kalian. Kita akan membahas mengenai perkembangan kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Tapi sebelum kita mulai lanjut ke materi, Ibu akan melakukan ice breaking terlebih dahulu agar kalian lebih konsentrasi lagi, lebih fokus lagi nanti dalam pembelajaran. Nah, di sini di satu meja ini Ibu akan memberikan satu coklat, ya. Ayo silakan saya berdiri. Konsentrasi dan fokus. Namanya, ya. Ikuti instruksi saya. Ketika saya bilang tekan tangan, kalian tekan tangan. Ketika tekan pundak, pundak. Ketika kepala, tekan bawah. Dengan kepala, ya. Tekan. Dan ketika sedang bermeja, tekan meja. Ketika ambil coklat,
pembelajaran kita selesai ya. Seperti ada hadis yang mengatakan berkumpul ilmu walau di Mesir, tuntutlah ilmu walau sampai ke negeri Cina. Ya, jadi kita sebagai umat muslim, tidak hanya umat muslim, semua agama pasti mengajarkan yang sama demi kebaikan juga ya Mas ya. Ya, jadi kita wajib untuk menuntut ilmu. Tapi meskipun kita berilmu, tapi ingat kita juga harus memiliki adab yang baik, seperti itu. Seperti B.J. Habibie mengatakan bahwa kesuksesan bukan milik mereka saja yang pintar, tetapi kesuksesan itu juga milik mereka yang mau berusaha. Untuk bekal kalian untuk menjadi orang yang sukses. Dan saya doakan semua yang ada di kelas ini sebelum tujuan bahwa akan menjadi orang-orang yang sukses. Baik, kita akan langsung lanjut ke materi kita, yaitu mengenai perkembangan kerajaan di Buddha di Indonesia. Interaksi dan diskusi, peserta didik mampu menganalisis perkembangan kehidupan masyarakat, pemerintahan, ekonomi, budaya pada kerajaan-kerajaan maritim di Buddha yang ada di Indonesia. Kemudian yang kedua, ya peserta didik diharapkan mampu untuk menganalisis masa kejayaan dan juga masa kerukunan kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Dan peserta didik mampu menyajikan hasil diskusi ya terkait perkembangan kehidupan masyarakat, pemerintahan, ekonomi dan budaya pada kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia, serta mampu menunjukkan contoh bukti-bukti yang masih berlaku pada kehidupan masyarakat Indonesia pada masa kini dalam bentuk gambar, tulisan, video maupun visual yang sudah kalian pilih kemarin ya. Nah, ini adalah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Ya, ada yang tahu tidak? Ini gambar apa sih? Gambar apa? Ada yang tahu? Coba tunjukkan. Ya, prasasti lupa, belum tepat. Prasasti Palas? Iya, prasasti Palas pakai ada yang tahu ditemukan di mana? Itu ya. Ada yang tahu ditemukan di mana? Sumatera kan? Di spesifik lagi, Sumatera ini di mana? Palembang. Ayo. Iya, ditemukan di Lampung Selatan. Jadi kalian harus tahu bahwa di Lampung ini juga terdapat beberapa peninggalan. Salah satunya yaitu ada prasasti Palas Kasema. Nah, prasasti Palas Kasema ini merupakan salah satu peninggalan dari kerajaan apa? Iya, betul. Kerajaan Sriwijaya. Dengan demikian bahwa kita dapat mengetahui bahwa dulunya itu Lampung pernah menjadi bagian kekuasaan dari Sriwijaya dengan ditemukannya Palas Kasema. Sebelum kita lanjut, Ibu akan menampilkan sebuah video. Kalau disimak, kalau ada yang penting nanti bisa kalian catat. Kalau ada yang kurang paham, kalian bisa bertanya. Ayo kawan semua, mari kita belajar cerita kerajaan Hindu-Buddha. Ingat nama rajanya, apa peninggalannya. Semua itu kerajaan Nusantara. Semua itu sejarah kita. Kutai Kertanegara, kerajaan itu kuat, ada di Kalimantan, rajanya mulai
Kerajaan hidup rajanya Purnawarna, peninggalannya prasasti batu tulis. Kediri Singasari ada di Jawa Timur, kerajaan berbeda tapi satu silsilah. Kediri Raja Airlangga, Singasari Raja Kentaro. Keduanya banyak peninggalannya, candi kita, patung serta prasasti. Di antara semua ada yang paling terkenal, Majapahit namanya, kerajaan yang terbesar. Raden Wijaya rajanya, Gajah Mada panglimanya. Sumpah Palapa satukan Nusantara. Sumpah Palapa Cikabatan Indonesia. Di tepi sungai Musi ada kerajaan Buddha. Tadi videonya. Nah, dari yang sudah Ibu tampilkan melalui video tersebut, apa yang kalian peroleh? Coba, tunjuk tangan. Peninggalannya, banyak lagi. Ini kerajaan Hindu Buddha, banyak lagi. Raja-rajanya, ya betul, kasih aku semuanya ya. Kerajaan Kutai adalah merupakan kerajaan Hindu, ya, Hindu pertama di Indonesia, Hindu tertua di Indonesia. Di Indonesia, hal itu menandakan juga berakhirnya masa praksara di Indonesia sekitar abad keempat Masehi. Buktinya apa? Yaitu dengan ditemukannya 7 buah prasasti. Ini dari 6 kerajaan. Sudah paham atau belum? Atau masih ada yang ditanyakan sebelum Ibu lanjutkan ke pembagian LKPD untuk tugas kelompok? Sudah? Sudah. Baik, kalau begitu Ibu akan membagikan LKPD, ya. Nah, di sini kan kalian sudah duduk berdasarkan kelompok kalian kemarin, ya kan? Berdasarkan minat bakatnya masing-masing, ya. Nah, ini Ibu akan membagikan satu persatu LKPD-nya. Silakan kalian buka, kalian baca di dalamnya, ya. Di situ ada tujuan apa yang harus kalian capai, ya. Kemudian juga ada materinya, kemudian ada petunjuk dalam pengerjaan LKPD. Nah, kemudian di situ juga ada soal dan juga lembar LKPD yang harus kalian isi. Nah, nanti setelah kalian selesai
Kerajaan Mataram kuno merupakan salah satu kerajaan terbesar di Indonesia yang berdiri pada abad ke-8 di Jawa Tengah. Kerajaan ini pernah dipimpin oleh dua dinasti, yaitu dinasti Sanjaya yang beragama Hindu dan dinasti Saledra yang beragama Buddha. Kehidupan masyarakat Mataram kuno jauh dari konflik meskipun memiliki dua dinasti yang berbeda. Mataram kuno memiliki sistem birokrasi yang tertata. Ada beberapa istilah dari sistem ini, yakni rakyat Mahamadri yang merupakan pembantu utama raja, rakyat sebagai penjabat administrasi, dan raja yang merupakan penguasa daerah. Masyarakat kerajaan Mataram kuno umumnya bercocok tanam, beternak, dan berdagang ke berbagai daerah. Untuk kegiatan perekonomiannya, kerajaan Mataram kuno menganut sistem pemerintahan monarki di mana raja memiliki kekuasaan tertinggi dalam mengatur segala urusan kerajaan. Berikut adalah bukti pada masa kerajaan Mataram kuno yang masih berlaku pada kehidupan masyarakat Indonesia hingga saat ini. Candi Borobudur terletak di Magelang, Jawa Tengah, Indonesia. Candi ini didirikan oleh penganut agama Buddha Mahayana sekitar tahun 800-an Masehi pada masa dinasti Saledra. Borobudur adalah candi atau kuil Buddha terbesar di dunia sekaligus monumen Buddha terbesar di dunia. Candi Prambanan adalah kompleks candi Hindu Saiwa terbesar di Indonesia yang dibangun pada abad ke-9 Masehi. Candi ini dipersembahkan untuk Trimuti, tiga dewa utama Hindu, yaitu Dewa Brahmana sebagai dewa pencipta, Dewa Wisnu sebagai dewa pemelihara, dan Dewa Siwa sebagai dewa pemusnah. Jalan yang kami tentukan, bila mana ada yang kurang mengerti atau kurang jelas, kami akan memberikan sesi jelas. Ada 9 candi, yakni Candi Sewu, Candi Borobudur, Candi Prambanan, Candi Gedongsono, Candi Pawon, Candi Mendut, Candi Dieng, Candi Klasan, dan Candi Plaswan. Sudah jelas? Ini bertanya, apa agama yang dianut mayoritas penduduk di kerajaan Mataram kuno? Kerajaan Mataram diperintah oleh dua dinasti, yakni dinasti Sanjaya. Ada yang mau dipertanyakan lagi? Iya. Kami tutup, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih aplaus. Tolong yang lainnya diperhatikan. Di sini kami membuka sesi pertanyaan. Jika ada yang ingin bertanya, silakan bertanya. Baik, kelompok lain kayaknya. Apa yang menjadi penyebab penjatuhan terhadap tatanan negara? Penyebab utama peruntuhan kerajaan tatanan negara adalah karena adanya serangan dari kerajaan lain. Sekian dari kelompok kami, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi diskusi dari kelompok 1 sampai kelompok ke-6. Saya sangat mengapresiasi luar biasa hasil karya kalian, baik itu yang berupa tulisan maupun berupa video. Dan diskusi kita alhamdulillah berjalan dengan baik. Yang kalian telah buat tadi itu sangat luar biasa, bagus sekali dan sangat kreatif. Iya, sangat kreativitas sekali ya.
Oke, kita harus tutup kelas 10-7 sekarang. Dari hasil diskusi tadi sebelumnya saya minta untuk dikumpulkan semua LKPD-nya, LKPD dan juga hasil-hasilnya nanti saya kumpulkan. Terima kasih. Dari hasil diskusi, siapa yang bisa menyimpulkan hasil diskusi kita mengenai kerajaan Hindu-Buddha yang ada di Indonesia? Yang itu perkembangannya tadi ada faktor ekonomi, politik, sosial, budaya, ya. Siapa yang bisa menyimpulkan? Silakan duduk. Ya, baik, silakan berdiri. Kita juga menangkap ini melalui quiz, ya. Silakan kalian buka HP kalian. Nah, di situ nanti ada pin. Kalian boleh memasukkan pinnya. Pinnya adalah 553967. Jangan lupa juga dituliskan nama, ya. Silakan. Kita mulai. 1, 2, 3. Kemudian dituliskan di tempat ini, kalau sudah ditempelkan, ya, di papan tulis. Sekolah kita ini terdiri dari berbagai macam suku dan juga agama. Seperti contohnya peristiwa yang kita alami itu setiap hari Kamis, ya. Kalau yang beragama Muslim itu selalu melakukan bersalawat, ya, semandai bersalawat di lapangan. Kemudian yang agama Nasrani dan juga agama Hindu selalu baca kitab suci masing-masing, ya kan, ada lokalnya masing-masing. Nah, itu menandakan bahwa semandai kita ini sudah menjalankan yang namanya toleransi dalam beragama, karena memang kita ini harus saling menghormati dan juga saling menghargai agar tercipta kerukunan kehidupan sosial di Semanda yang hidup damai dan rukun, tidak membedakan antara suku yang satu dan juga tidak membedakan agama yang lainnya, ya. Nah, kemudian manfaat pembelajaran kita atau yang bisa kita ambil hari ini yaitu mengajarkan kita, ya, dalam kerukunan umat beragama, ya. Itu dapat dilihat dari kerajaan-kerajaan Hindu, kehidupan sosial
pendampingan, kemudian semangat perjuangan dalam mempersatukan rakyat pribumi. Atau kita juga bisa belajar dari kejayaan kerajaan masa lalu. Kan mengenai kerajaan atau pengembangan kerajaan di Buddha di Indonesia kita akan lanjutkan kerajaan Singosari, kerajaan Kediri, kerajaan Pedang, ya kerajaan Blok. Ini memberikan manfaat untuk kita semua. Iya, semua. Baik, sebelum kita ini kita dulu semuanya. Saya minta salah satu peserta didik untuk memimpin doa seluruh pelajaran kita pada hari ini. Sebelum kita pulang, baiknya kita berdoa dan selamat pada perjalanan pulang. Doa mulai. Ya, terima kasih ya.